Halo pemirsa Gajayana TV, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Merajut Solusi. Dan sepertinya hari ini ada sesuatu yang spesial karena saat ini saya sedang berada di Universitas Kanjuruhan Malang bersama dengan dosen dan juga mahasiswa dari Sistem Informasi. Boleh minta tepuk tangannya? Bagaimana kabarnya dan semangatnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Senang sekali saya juga hari ini ditemani dengan dua narasumber hebat. Siapakah? Wah, ini ganteng-ganteng semua. Saya cantik sendiri di sini ya, Pak ya. Saya mau kenalkan dulu tentunya sesuai dengan tema hari ini adalah AI Driven Content Creation, peluang dan tantangan mahasiswa sistem informasi di era digital. Dan tentunya sudah hadir bersama saya di sebelah kanan saya ada Bapak Yoyo Sebi Dwanoko, Eskom Mkom, selaku dosen Prodi Sistem Informasi Unikama. Apa kabar Pak Yoyo? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, ini dosennya, mahasiswa sini gitu kan. Dosen favorit sepertinya ya? Oh iya. Dan di sebelah Pak Yoyo juga sudah hadir narasumber kita, Bapak Dharma Setiawan MMTR. Beliau selaku praktisi informasi digital dan Direktur Utama Agro Maritim Digital Sinergi atau ADS. Apa kabar Pak Dharma hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak Dharma ya. Langsung saja kalau begitu tanpa berlama-lama. Yang pertama kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Bapak Yoyo begitu ya. Mungkin mahasiswa di sini sudah sering banget ketemu. Hari ini pemaparannya khusus luar biasa karena dibagikan juga, diinformasikan juga kepada pemirsa Gajayana TV yang ada di rumah. Oke, siap Pak Yoyo? Oke, baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Yoyo pemaparan materi hari ini tentang AI Driven Content Creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Yang terhormat Ibu Dekan FST, Kaprodi, TI, SI, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika dan MIPA, rekan-rekan dosen semuanya yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, serta teman-teman mahasiswa. Kebetulan di sini semester 2, semester 4, semester 6. Nah, kebetulan saya pas ada jam mengajarnya di semester 4 dan 6. Nah, kebetulan nanti materi ini juga mendukung perkuliahan kita nantinya. Mungkin langsung aja untuk menyingkat waktu bahwa nanti materinya ada dua. Saya kebagian tentang sistem informasi di era kecerdasan buatan, sama nanti Pak Dedi yang tema utama. Pak Dharma, maaf, kenalnya Pak Dedi. Mungkin sekedar saja kita bertiga, bukannya di depan ini ya, ada Pak Dharma, ada saya, ada Pak Fikri. Ini jejaringnya di luar kita erat, kita alumni SMA 4. Jadi akhirnya berfungsi, kita ikut alumni itu bisa ketemu menjadi acara seperti ini. Dan kenal lagi sama Mbak Gisel, ini dari Gajayana TV yang saya kira miliknya Universitas Gajayana, ternyata bukan ya. Ternyata bukan dulu ya. Nah, kebetulan sama direkturnya itu teman saya ternyata. Habis ngobrol-ngobrol, oh Mbak Artati itu teman saya. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa dimudahkan kerjasama dalam bentuk lain sama Pak Dharma juga. Alhamdulillah Bu Dekan juga membuka pintu, kita mau mengadakan kegiatan tentang AI ini bisa sekali. Kemudian disupport oleh Mas Fikri sebagai wartawan wartamerdeka.com. Nah, itu sudah level nasional. Kebetulan beliau saya minta tolong untuk bisa meliput kegiatan ini. Mungkin kita tahu ya, jurusan kita ini adalah salah satu yang bisa mensupport ya, kegiatan atau ilmu yang kita pelajari hari ini, yaitu sistem informasi. AI bukan lagi sekedar mata kuliah, tetapi melainkan fondasi utama yang mengubah paradigma dan studi di industri. Jadi kita nanti lulusnya pasti mau nggak mau berhadapan dengan AI, ya, karena eranya sekarang sudah seperti itu.
Bahkan Bu Dekan tadi cerita beliau suka drakor, sekarang dracin ya Bu ya, bukan drakon ya. Sekarang sudah bukan aktor yang langsung orang ya. Sekarang sudah rata-rata visualnya sudah pakai AI. Lah itu adalah peluang-peluang yang mungkin yang suka multimedia, suka perfilman bisa berkecimpung di situ. Nah, nanti materi yang kita pelajarin ini itu ya yang fokus ke SI ya. Nanti mungkin ada TI, ada pendidikan matematika, mungkin bisa mengadakan kegiatan yang serupa seperti ini. Mungkin kita mulai. Nah, jadi AI di program sistem informasi itu punya 4 peran yang krusial ya. Jadi kita mentransformasi fundamental dalam perancangan sistem dan pengambilan keputusan. Nah, jurusan kita ini memang dicetak seperti itu. Ya, kita seorang analis, kita seorang desainer aplikasi, kita juga seorang yang bisa mengetahui tentang AI, Artificial Intelligence. Nah, yang pertama adalah transformasi analisis bisnis. Nah, ini mata kuliah yang sudah ada di SI itu mulai semester 3 sudah dikenalkan. Analisis dan perancangan sistem. Mungkin nanti yang semester 4. Nanti yang baru semester 2, teman-teman semester 2 nanti nunggulah tahun depan Anda akan dapat materi seperti ini. Yang selama ini kita belajarnya masih konvensional ya. Dengan adanya AI nanti sesuai percobaan yang saya tunjukkan ya. Nanti sama Pak Dharma juga memberikan prompt yang mungkin mudah dipahami yang nanti bisa mendukung proses belajar kita. Ya, jadi ini bukan mengganti tapi mendukung, yaitu predictive analytic, yaitu mahasiswa SI dituntut mampu membangun model yang tidak hanya melaporkan data historis tetapi memprediksi tren pasar masa depan dengan akurasi tinggi. Nah, bagaimana seperti itu? Ya kita nanti ada partner kita yaitu tools AI yang kita buat. Kemudian kita jadi predictive analitik, yaitu AI berperan memberikan saran tindakan otomatis bagi manajer berdasarkan analisis data real time mempercepat siklus keputusan bisnis. Jadi fokusnya harus bergeser nanti kita belajarnya ya, dari sekedar mengumpulkan data menuju otomasi wawasan. Ya, jadi kegiatan rutin kita itu nanti bisa berpartner dengan AI seperti itu. Nah, juga merupakan evolusi pengembangan software. Nah, AI, perannya AI itu juga merupakan pengembangan software bisa ya. Dari coder ya, kita sekarang belajar ya di bangku kuliah itu mengcoding, membuat program, seorang coder ya, seorang membuat program menjadi arsitek. Nah, jadi pergeserannya seperti itu. Contoh situ ada AI Assisted Coding. Nah, ini alat seperti GitHub Copilot mempercepat proses prototyping secara dramatis. Ya, di sini kita biasanya kan belajarnya pakai coret-coretan gitu ya, bikin sketsa seperti itu. Nah, dengan adanya tools-tools yang ada beredar ini, itu kita bisa akan cepat visual yang kita minta nantinya seperti itu. Juga bisa otomasi UI UX. Nah, ini menghasilkan antarmuka personal berdasarkan perilaku pengguna secara dinamis. Nah, nanti kita tinggal memberikan clue-nya saja, menyuruh tool AI supaya bisa memberikan UI dan UX-nya. Nanti ada contohnya ya, nanti ada contohnya bagaimana cara membuatnya secara cepat, dan itu mendukung mata kuliah kita. Ya memang tujuannya seperti itu. Jadi kita belajar AI ini enggak sebagai pengganti, tapi sebagai mitra untuk mendukung pengetahuan kita. Di SI juga bisa keamanan cyber dan resiko. Nah, jadi di sini AI pun juga ada untuk keamanan cyber. Contohnya di situ adalah AI for Defense, itu mendeteksi anomali perilaku pada jaringan secara instan sebelum kebocoran data terjadi.
Jadi di jaringan komputer pun, di ilmu jaringan komputer pun itu AI-nya juga sudah ada. Nah, jadi nanti AI for Device. Nanti kita banyak sekali ingin seperti apa AI itu. Nah, nanti saya tunjukkan tool-tool AI yang di dunia ini yang sering dipakai. Ya, itu berdasarkan kelompok disiplin ilmu SI. Ya. Kemudian etika dan tata kelola, di situ memastikan algoritma tidak bias, transparan, dan menjatuhkan regulasi perlindungan data pribadi. Nah, jadi di situ juga untuk keamanan data pribadi itu sangat penting sekali. Ya, kita sering dengar di media sosial bahwa data pribadi eKTP kita sudah bisa dibobol. Nah, itu juga perlu keamanan cyber di situ. Nah, ini bagi kita di Prodi, ya, bagi teman-teman rekan-rekan dosen juga, bahwa nanti AI itu bisa merubah kurikulum yang adaptif, yang selama ini mungkin kita berdasarkan mata kuliah sendiri. Nah, nanti dengan adanya bantuan AI ini, kurikulum kita juga nanti ya harusnya kedepannya juga berubah. Mungkin dulu mata kuliah AI ini tidak penting buat SI. Nah, ternyata sekarang dibutuhkan. Nah, itu berarti harus adaptif untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalkan di situ ada intelligent tutoring. Nah, itu platform yang menyesuaikan kecepatan materi berdasarkan kemampuan individu mahasiswa. Maksudnya apa? Ya, nanti di sini mata kuliah yang diajari itu tergantung kemampuan mahasiswa untuk bermitra dengan AI. Nah, setiap mahasiswa pasti pemikirannya beda-beda. Maka nanti ada banyak varian hasil ide-ide dari mahasiswa, mulai dari berdasarkan mata kuliah yang diajarkan, itu ide-idenya akan muncul. Nah, kebetulan mata kuliah yang saya ajarkan semuanya muncul ide-ide ya. Mulai dari pengembangan proyek sistem informasi, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, ada analisis dan perancangan sistem. Semuanya itu membutuhkan ide-ide yang bisa digunakan untuk masa depan. Nah, itu setiap saya ngajar pasti yang ide yang baru. Nah, jangan kita bikin perpus saja lah, kan sudah lama itu. Perpusnya yang sekarang seperti apa lah, itu kita bisa bermitra dengan AI. Nah, nanti saya tunjukkan ada contoh perpus yang desainnya itu dari AI. Nanti saya tunjukkan, ada contohnya. Kemudian ada real time trend. Jadi kita lihat ya, kalau kita pakai handphone, smartphone, setiap hari, hampir setiap hari atau setiap minggu itu muncul tool AI yang baru. Sekarang mungkin yang lagi ngetren Kiwen itu ya. Ada Dola dulunya, kemudian ada Cici, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain-lain. Itu masih bagian terkecil. Ternyata banyak, mungkin ribuan ya seluruh dunia ini. Nanti kita bisa lihat apa saja yang digunakan berdasarkan kelompok disiplin ilmu kita. Kemudian personal learning. Nah, jadi di sini yang mungkin selama ini proses belajar mengajar kita harus di kelas, sudah bergeser ada bisa pakai e-learning. Nah, kedepannya sebenarnya sudah nggak butuh itu. Mungkin kita tinggal ngasih paparan pengantar, nanti dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Dan ini nggak mungkin sendiri. Jadi nanti kerjanya pasti kelompok. Karena nanti dalam satu proyek itu bisa memakai 4-5 tool AI supaya bisa jadi analisis yang dibutuhkan. Nah, itu nggak mungkin sendiri, karena nanti kedepannya ya moga-mogahan nanti kurikulumnya, karena ini masih berkembang ya, kurikulumnya nanti bisa mensupport itu. Jadi mata kuliahnya nanti bisa berbasis AI. Tapi ingat, AI tidak pengganti kita, tapi sebagai mitra kerja kita. Supaya apa? Ya kita tidak tergantung juga ya. Nah, karena kalau tergantung ya kita nggak bisa apa-apa ke depannya nanti. Karena kalau AI-nya mati semua ya kita juga ikut mati pikirannya. Nah, itu penting sekali. Dan itu yang tantangan untuk kita sebagai pengajar, harus bisa memahamkan itu.
Nah, ini contoh pergeseran skill set lulusan SI ya. Jadi yang dulu skillnya tradisional, mungkin sekarang ini kita masih tradisional. Kita ini masih tradisional. Pemrograman masih manual kan, masih diajari oleh dosen. Kemudian desain database-nya ya masih pakai SQL. Kemudian manajemen proyek juga masih konvensional, harus menganalisa dulu, harus terjun ke lapangan dulu, nyari permasalahan, kemudian memecahkan permasalahan. Kemudian analisa data juga masih statis. Nah, ke depan skillnya SI harus ada AI-nya, maka pemrograman manual menjadi prompt engineering. Jadi kita tinggal menyuruh si tool AI ini disuruh apa untuk membuat programnya. Nah, itu juga pas jurusan kita sistem informasi itu kan menganalisa. Nah, analisa dari keterangan kita inilah yang dibutuhkan oleh AI untuk menyuguhkan hasilnya. Nah, ini pas sebenarnya. Jadi kita sudah belajar analisis sejak mulai semester 1 sampai semester 8 nantinya itu pas. Cuman ingat, ini sebagai mitra ya, bukan pengganti Anda. Nanti kalau pengganti Anda nanti nggak bisa ditanyain apa-apa, nggak bisa nanti. Jadi ini sebagai mitra untuk pelengkapnya, untuk menyempurnakan seperti itu. Nah, ini prediksi, ini saya juga tanya ke AI juga, ya. Kedepannya itu fokus lulusan SI yang modern itu seperti apa? Harus menguasai strategi bisnis itu 40%, empati pengguna, berarti nanti dari pengguna itu 30%, sama solusi masalah kompleks itu 30%. Jadi yang besar apa? Strategi bisnis. Berarti Anda harus apa? Tahu analisa bisnisnya suatu program dibutuhkan itu seperti apa. Nah, supaya lebih sempurna kita pakai AI. Nah, kita pun juga belajar ini ya. Nanti banyak sekali yang kita ketahui mungkin 1/1 juta ya katanya Pak Dharma gitu. Yang kita ketahui itu 1/1 juta mungkin di dunia ini. Ya memang iya, karena setiap minggu mesti muncul tool AI yang baru. Nah, ini ya masa depan karir kita ya, kedepannya ini omongnya AI ini bukan dari saya. Jadi saya cari sumber dari beberapa AI ya. Nanti 90% itu keterlibatan AI, 10%-nya kita. Kan sudah mulai ya, mulai sekarang kan sudah mulai kan. Siapa yang sekarang nggak pakai AI? Mau ngedit foto ya pakai AI, ngedit video ya pakai AI. Nah, kalau AI-nya nggak ada, kita ngapain? Bisa jalankan bikin edit foto nggak bisa. Nah, itu nanti kelemahannya. Kita harus bisa semuanya. Ya. Hampir seluruh peran profesional sistem informasi di masa depan akan melibatkan interaksi langsung atau manajemen terhadap sistem cerdas. Ya, pengusahaan AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan. Nah, ini ya pesannya seperti itu. Nah, ini quote dari saya ya. AI bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk mengotomatiskan tugas rutin guna memberikan ruang bagi strategi, empati, dan kreativitas. Nah, inilah, jadi bukan pengganti kita. Kalau pengganti kita nanti kita nggak kerja nanti, nggak dapat pekerjaan nanti. Ya kita yang menyuruh AI nanti. Karena pas jurusan kita sistem informasi ini pas, ya, yang memang diciptakan jadi sistem analis. Nah, ini contoh hasil AI. Saya melekan kemarin itu, ya, karena ditugaskan sama Pak Dharma. Nah, ini saya langsung terpikir, sampingnya saya Bu Rini waktu pelatihan kemarin. Bu, sampean kan ngajar metode penelitian ilmiah. Kira-kira tool AI yang terpopuler di bidang sistem informasi itu apa? Nah, ini sudah dijawab oleh AI. Ini di seluruh dunia ya, berdasarkan fungsi dan penggunaan. Kalau kita belajar pengembangan software dan coding, maka tool AI-nya seperti itu. Ya, ini kecil ya, saya juga nggak bisa baca itu. Nanti slide-nya ini bisa saya bagikan. Gede kok, bagus. Iya, Bagus. bisa baca ya di situ. Nah, itu adalah tool-tool AI yang di seluruh dunia itu ranking nomor 1 sampai 4. Nah, ini saya menyuruhnya seperti itu. Saya nggak buat ini, mungkin hanya 5 menit Pak Dharma untuk dapat ini ya.
Cuman betul apa enggak harus divalidasi. Ya. Mungkin kita masih hanya dari ChatGPT, dari Gemini. Nah ternyata di dunia ini banyak sekali tool-tool AI yang bisa mensupport kita proses informasi tentang analisis data dan intelijen itu juga ada. Ya, tentang kecerdasan bisnis dan otomasi proses juga ada. Nah, inilah yang nanti ke depan harapannya kita semua warga Prodi Sistem Informasi itu mempelajari ini sebagai mitra, ya, sebagai mitra, bukan pengganti kita. Ya, jangan sampai keliru ya. Kalau pengganti kita nanti kita nggak bisa apa-apa nanti. Nah, seperti itu. Nah, kita coba uji coba penggunaan Gemini AI ini. Ya, ini yang dasar. Ya. Bagaimana sih kita minta prompt-nya? Nah, ini saya yang kemarin duduk di sebelahnya Bu Rini, Bu sampai ngajar metode penelitian ilmiah. Kira-kira metode penelitian untuk sistem informasi itu apa saja? Berdasarkan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan. Kan selama ini kita adanya di pengembangan. Ternyata sama AI di situ ada penelitian kualitatif sama kuantitatif. Nah, itu isinya. Nah, kita disebutkan semua di situ. Oh, berarti bisa ke depan itu nggak hanya pengembangan saja. Nah, jadi infografis perbandingan metode penelitian di Prodi Sistem Informasi. Ternyata bisa penelitian kualitatif sama kuantitatif. Ya. Ini juga sama, ini saya terangkan di kelas. Ya, bagaimana sih kita mencari model pengembangan sistem informasi yang namanya SAM, Success Based Approximation Model. Nah, muncul seperti ini dan kita lihat ternyata sesuai referensi. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai copy paste langsung dipakai. Ternyata di AI menyediakan kalau kita bikin seperti ini kira-kira butuh 1 jam lebih kayaknya kan ya. Nah, kita dengan adanya prompt bisa seperti ini. Nah, ini sebagian di kelas sudah saya ajarkan ya kemarin dan sebagian teman-teman sudah tahu. Ada juga, nah ini saya coba konfirmasi waterfall versi Roger S. Frischmann. Jadi sesuai buku, ternyata benar. Dan grafiknya sudah bagus seperti ini. Nah ini kalau kita cari di jurnal nggak ada yang seperti ini. Ya. Jadi ada communication, ada planning, ada modeling, sampai implementasi. Saya cocokkan dengan buku Roger S. Frischmann, benar. Nah, harapannya seperti itu. Kalau kita di akademisi gitu, Pak Dharma, jadi nggak langsung pokoknya dipakai, enggak. Karena mesti ada originalitasnya dari akar ilmu pengetahuannya. Ini saya buktikan sendiri. Jadi ini saya hanya menyuruh si Gemini itu untuk menampilkan infografis tentang metode waterfall versi Roger S. Frischmann. Infokan secara lengkap, jelas, dan tepat. Rasionya berapa Pak? 16/90. Kemudian stylenya apa Pak? Stylenya kemarin? Ultra reality. Nah, jadi seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ya, prompt-nya yang harus jelas. Kalau prompt-nya nggak jelas, AI-nya juga nggak jelas nantinya. Nah, ini sudah saya lihat di buku sama. Ya, mungkin kalau saya desain seperti ini ya butuh sehari mungkin ya. Jadi seperti ini. Padahal dengan adanya prompt yang kita kuasai itu gak sampai 5 menit jadi. Ya. Nah, ini yang anak semester 4. Anak semester 4 di sini ada ya semester 4. Nah, ini saya buatkan. Ini kan tugas kuliah juga ya. Ini saya buatkan pakai AI 5 menit gak sampai sudah jadi seperti ini. Ya, sistem informasi perpustakaan dikasih semua. Nah, kalau kita copy paste ya nggak ngerti apa, dibaca dulu. Oh iya bener nggak seperti ini. Mungkin di situ ada syaratnya, teorinya, data flow diagram seperti apa. Nah, ini dibuat seperti itu. Jadi dikasih ya kalau kita gambar gini mungkin butuh sehari. Gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu materi dari saya. Ini juga dari AI. Wow, ayo ya jadi pakai ini ya
Trek. Star Trek. Oh iya betul. Ini khayalan saya, khayalan. Ya, terima kasih Pak Isel. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk pemaparan materi dari Pak Yoyo. Ya, yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Yoyo ini bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi AI sekarang ini khususnya untuk mahasiswa bukan pengganti kita begitu Pak ya, tapi jadikan AI ini untuk mitra kita. Kalau kita jadikan AI untuk mitra, mahasiswanya harus makin pintar gitu kan ya Pak ya. Mahasiswa yang harus makin pintar gitu ya. Setuju ya mahasiswa ya? Jadikan sebagai mitra gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dharma Setiawan selaku praktisi informasi digital dan Direktur Utama Agro Maritim Digital Sinergi. Silakan Pak Dharma. Halo, selamat pagi semuanya. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertama mengenalkan kami Agro Maritim Digital Sinergi ini, kita nyetel film dikit ya. Ini apa sih? Makanan apa ini? Agro digital. Di tengah perubahan dunia yang serba cepat, ketahanan bangsa dimulai dari apa yang kita tanam dan apa yang kita jaga di lautan. Namun, tantangan masa depan tidak bisa dijawab sendirian. Inilah Agro Maritim Digital Sinergi, sebuah ekosistem kolaborasi yang menyatukan petani modern, nelayan digital, hingga para ahli teknologi. Kami bergerak melampaui batas tradisional, mengintegrasikan sektor pertanian dan perikanan. Ikan segar Bu, cuma 50.000. Oh, kelihatan segar sekali, 45.000 boleh Bu. Ambil ini. Terima kasih Pak. Mari kita tambahkan sisa makanan ke komposter. Sekarang sampah ini akan menjadi kompos yang bagus. Selamat datang, ini adalah pelatihan AI fundamental dan implementasi. Pelatihan diagram ini menunjukkan aspek kognitif dasar. Lihat, engagement kita naik 20% setelah iklan digital ini. Ini aku catat untuk laporan besok. Setuju lanjut promosi. Di sini, teknologi digital bersenyawa dengan kearifan lokal. Kami membangun sinergi antar profesi untuk menciptakan solusi nyata bagi kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan Indonesia. Halo semuanya, siapa yang sudah selesai mewarnai gambarnya? Ayo tunggu sebentar. Sekarang Here, try this VR demo for smart farming. Wow, this is amazing. The models are so detailed, right? It's the future. Selamat datang di seminar nasional ini. Mari kita mulai dengan pembahasan kebebasan ketahanan pangan nasional. Kami adalah simbol kreativitas. Dari tangan para event organizer profesional, kami menghadirkan seminar edukatif, pelayanan publik yang transparan, hingga panggung hiburan yang merayakan kekayaan budaya lokal. dia sudah lebih tenang sekarang. Tekanan darahnya sudah bagus Bu. Alhamdulillah, terima kasih dok. Ini mungkin dikasih di rumah ya. Selamat datang di diskusi podcast malam hari ini. Topik kita hari ini, media dan teknologi kebenaran. Terima kasih, saya setuju dengan tren digitalisasi. Tim, mari kita analisis data transportasi di malam raya. Baik, saya perbarui. Pemeriksaan di Papan Graisa. Setuju, kita optimalkan. Lihat, latensi sudah turun di sektor timur. Bagus, tapi bandwidth masih fluktuatif di pusat. Iya, optimasi IoT di pinggiran sudah maksimal. Kami komunitas Agro Maritim Digital Sinergi siap menjadi konsultan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor WA di bawah ini. Oke, bagus. Tepuk tangan semua ya. Saya mau tanya, bagus apa enggak? Bagus ya. Ini alhamdulillah, terima kasih dibilang bagus. Ini adalah buatan dari AI. Oke, kita akan mulai masuk di masa ini langsung ke halaman 3, Pak. Hari ini Bapak dosennya saya suruh jadi moderator operator, nggak apa-apa ya. Nah, gini, jadi apa sih Agro Maritim Digital Sinergi ini? Ini adalah kebutuhan di Indonesia ini. Arahan dari Bapak Presiden adalah kita harus bisa membangun ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini untuk juga bisa mendukung Indonesia Emas 2045, kan gitu ya ceritanya.
Ketika ketahanan pangan ini ternyata dalam perkembangannya itu butuh sekali teknologi yang sinergi. Nah, teknologi sinergi seperti apa sehingga nanti ada SDM yang uplift bisa punya keilmuan seperti apa, ini sekarang agak susah. Contoh misalnya, pernah dengar Oracle nggak? Oracle di US, di Amerika. Oracle, terus nanti di sana ada Microsoft gitu ya. Nah, Oracle, Microsoft itu alhamdulillah di hari ini dia itu melay off 35.000 karyawannya. Padahal karyawannya ini sendiri itu disuruh buat AI. Jadi kan aneh, disuruh buat AI tapi karyawannya dikeluarkan. Nah, tergambar di sini di Indonesia, bukan aku nakutin loh ya. Sampai keluar dari kuliah ini mau kerja apa? Wong yang ahli aja itu dikeluarin semua. Nah, tapi kita punya pimpinan yang bagus ya, bahwa area ketahanan pangan itu tidak ada di dunia selain di Indonesia. Diferensiasi dari makanannya, tanamannya. Nah, ini kalau bisa semua rekan-rekan ini mahasiswa sudah belajar bagaimana AI ini mendukung program-program pemerintah yang bisa dilakukan. Oke, next Pak. Nah, cerita dikit, apa sih AI itu dulunya? Dulunya itu pernah nonton film Transformer nggak? Nah, Transformer itu kan bagus banget tuh filmnya. Nah, itu pertama kali dibuat oleh Ian Goodfellow untuk membuat film tersebut. AI kan? Nah, Zaman dulu udah terpikir gitu. Zaman dulu ketika dibuat ini di 2014 2017 sampai 2017 itu karena booming box office-nya si Transformer ini itu diciptakanlah GPT. Keren. Diciptakan GPT dengan model bahasa yang lebih besar, GPT. Ternyata dengan adanya AI mereka terkungkung. Jadi ChatGPT ini bukan ChatGPT ya, GPT-nya aja ini terkungkung karena dipakai untuk militerisme di US, di Amerika. Sehingga terkungkung, ini nggak bisa berkembang karena ya sepandai-pandainya orang muternya itu aja kan ya. Jadi mau di situ mau buat misil, mau buat pesawat, mau buat tank dan lain-lain, muternya situ-situ doang. Padahal kehidupan ke depan itu universal dan unik gitu. Nah, oleh karena itu di 2022 mulai sedikit-sedikit dibuka. Makanya kita tahu kan di 2022 udah mulai AI-nya mulai banyak. Sebelumnya emang closing China buat sendiri, US buat sendiri. Nah, ketika itu dibuka, benar kejadian bahwa AI ini bisa membantu sebagai asisten kita untuk bekerja. Jadi rekan-rekan semua gunakan AI ini sebagai pembantu kita. Saya alhamdulillah jadi pimpinan di sebuah perusahaan. Kalau anak buah saya tidak bisa ya saya pakai AI gitu kan ya. Saya suruh-suruh mau buat tabel kayak mau buat apa gitu ya, kita itu suruh-suruh, lebih enak sama dia. Kalau yang anak buah kan ngeyel ya, Pak nanti dulu Pak kerjaan banyak, nggak ada ini sama AI nggak bisa ngeluh dia. Kalau nggak mau tak patah ini tik gitu. Oke, next ya. Nah, kita sekarang ini mempunyai suatu opportunity yang sangat besar yang tidak ada di dunia. Itu adalah mewujudkan kemandirian pangan. Biar negara lain itu perang, gak apa-apa. Yang penting kita ini pangannya adalah terjadi ketahanan. Nah, pangan itu tidak hanya di darat tapi juga ada di laut. Di laut ada ikan, ada macam-macam deh. Ini kalau dihitung itu nilainya tak terhingga.
Tapi kalau orang IT-nya nggak ikut, ya percuma. Akhirnya gitu-gitu doang kan gitu ya. Buat acara koperasi gitu kan. Koperasi bulet gitu aja kalau misalnya orang IT-nya nggak ikut. Nah, saya harap di hari ini rekan-rekan semua sudah bisa membuat suatu ide apapun yang ketika dilihat di depan mata, ide ini kecil tapi bisa membangun dan membuat suatu, tadi sampaikan Pak dosen bahwa ada 40% bisnis di area AI. Nah, itu yang harus kita buat. Kita lihat di sini. Yang pertama, ada kolaborasi. Yang sebelah kanan ujung ya, ada kolaborasi, yaitu kita perlu memang tetap seperti keadaan tradisional yang harus kita down to earth ke lapangan untuk menanyakan apa saja yang ada di lapangan. Yang kedua, kita itu dulu pernah rekan-rekan ngalamin nggak ada berita di radio misalnya harga cabai kering 30.000 gitu ya. Nah, itu tuh betulnya is big data yang nggak harus dibiarkan gitu, karena dari big data itu kita bisa membuat yang keren namanya blockchain, sehingga nanti ada kripto khusus untuk big data tersebut itu nanti. Tapi di hari ini kita harus mulai bahwa di sekeliling kita ini itu bisa menopang kita menjadi rezeki ke depan, karena ke depan itu pekerjaan itu gak jelas, mau pekerjaan apa, mau profesi apa disebutkan sekarang, di tahun depan udah pasti berubah. Gak akan ada pekerjaan yang nikmat, itu alhamdulillah gak ada kalau kita gak mempersiapkan diri kita sendiri. Oke, next Pak. Wah, ini contoh nih. Ini semua adalah opportunity yang bisa kita lakukan, katakanlah di Malang Raya aja deh. Ini rata-rata rekan sini kan tinggal di Malang Raya ya, katakanlah di sini. Gimana membentuk desa pangan mandiri secara digital? Susah Pak, alhamdulillah susah. Cuma dengan AI seperti yang disampaikan sama Pak dosen tadi, cuma 5 menit loh. Jadi gambarnya seperti itu, cuma 5 menit, tinggal nanti kita ke lapangannya seperti apa. Yang kedua, bisa membuat suatu pekarangan pangan lestari. Jadi udah mulai rekan-rekan memfasilitasi atau membuat simulasi bagaimana pekarangan kita ini bisa menjadi suatu digitalisasi farming yang bagus untuk masa depan. Karena kan ada di Malang, saya dengar ada program RT 50 juta misalnya gitu ya. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Nah, itu nanti misalnya ada yang di daerah Kediri, ada di daerah mana itu. Nah, itu bagaimana membuat programnya seperti itu bisa menjadikan bagian untuk digitalisasi. Terus yang berikutnya adalah yang nomor 6 adalah info harga. Harga ini sangat penting karena harga ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang, kebutuhan dari bahan pokok dan penjualan distribusinya seperti apa, sehingga harga ini sangat menentukan ke depannya. Pernah dengar MBG nggak? Pernah dengar MBG? Ada yang yang mendigitalisasi MBG itu siapa? Ada nggak? Kepikir di sini? Oh, nggak karu-karuan semua itu MBG-nya. Nah, ini dicoba gitu. Jadi rekan-rekan ini sebagai SI itu meng-IRP-kan suatu kegiatan yang kira-kira bisa kita kerjakan, karena itu rezeki kita sebagai orang SI. Kalau kita ngikutin terus apa yang ada, ya kita nggak akan punya rezeki, opportunity nggak ada. Oke, lanjut Pak. Nah, ini saya gambarkan mahasiswa dan mahasiswi ini sudah
dilingkupi oleh banyak hal yang bisa kita kerjakan dan bisa menghasilkan rezeki. Tapi ada nggak di sini, kalau ada angkat tangan yang sudah dapat rezeki dari ke-6 poin ini? Padahal ada semua loh, alhamdulillah gratis semua loh. Ada pasti ya, pasti yang ke pembuatan konten dan ide. Nah biasanya buat konten untuk afiliator, untuk apa gitu, terus disewa temannya, kamu buat dong gambar ini pasti dapat uang di situ ya. Padahal ada beberapa hal yang titik yang bisa dilakukan. Nah, kembali ke pembuatan konten dan ide, ini adalah salah satu yang kita perlukan di hari ini. Mau jadi orang kaya nggak? Mau. Oh, terus usahanya piye? Kerja. Wah, kerjanya nggak ada kok. Besok itu nggak ada lapangan kerja karena udah pada nggak karu-karuan gitu. Nah, oleh karena itu kita siapin start from now. Di hari ini kita bisa membuat suatu konten yang berharga tapi berdasarkan mindset kita masing-masing. Next. Nah, ini cerita yang seperti tadi. Next lagi, Pak. Lagi. Nah, gini. Ini ada yang sebelah kanan ya. Lihat tuh. Malang Water Resilience 2026. Ini pada waktu itu Malang itu banjir. Ya. Malang itu banjir. Diskusinya sampai 2 tahun alhamdulillah nggak selesai. Gitu. Padahal rekan-rekan ini sudah belajar IoT, sudah belajar Society 5.0. Nah, ayo dikerjain gitu ya, karena ini duitnya banyak loh, betulnya kalau mau ngerjain. Jadi sama-sama akademisi ini yang tadi dikatakan 40% bisnis itu bisa jalan dengan kita membuat di poin apa yang ada di dalam sini. Nanti ada legalnya, ada smart untuk apa namanya? Ada yang bagus di sini adalah bagaimana setiap rumah mempunyai storage air. Nah, itu yang perlu kita ini secara digital, storage air seperti apa. Nah, itu yang gitu. Kita ke tengah ya. Kebayang nggak di Malang itu akan jadi kayak Swiss? Ya toh? Ini pembicaraannya sudah di 2017. Alhamdulillah nggak jadi-jadi. Ya nggak jadilah. Karena dibicarakan tok, nggak ada action. Terus gambarnya kayak gimana? Ya dari zaman dulu gimana ya gambarnya ya? Datengin konsultan dari waktu itu dari Jerman ya. Datengin. Ya alhamdulillah nggak jadi juga gitu kan. Nah, kami harapkan dengan adanya hari ini rekan di Kayuruhan bisa menjadikan ini. Tepuk tangan semua. Nggak susah kok. Hidup itu enak, nggak susah. Ini yang susah diri kita sendiri. Berikutnya lagi, ada diskusi bagaimana restorasi terintegrasi jalan ijen. Lah gampang sih gitu. Kok susah? Karena mereka tidak terbiasa berpikir cepat dan tepat. Pikirannya bulet. Oke, next. Nah, yang berikutnya ini berkaitan sama suatu keilmuan yang kita sendiri nggak sadar dan itu banyak. Misalnya gini, ada orang itu akan buat biskuit dari ikan gabus dan apel, cuma nggak bisa menjewantahkan how to make this gitu ya. Nah ini AI bisa, alhamdulillah ini sudah jadi. Tinggal langkah berikutnya jualannya gimana. Keunggulannya ikan gabus gampang, murah. Apel
berlimpah-limpah sak Malang gitu ya. Ketika digabung ini bisa buat makanan bayi. Jadi stuntingnya udah bisa teratasi. Gampang kan? Tapi teman-teman SI ini yang ayo apa gitu ya yang bisa kita lakukan, makanya hari ini. Kedua, berikutnya di tengah ini ada tahu Honda ya, Honda. Minggu yang lalu Honda menghubungi saya dan teman itu untuk bagaimana membuat K3, tahu K3 nggak? Apa yuk? Keselamatan kesejahteraan kerja. Wah, apalah gitu ya. Nah, K3 ini berkaitan dengan SOP. Tahu SOP ya? Oh. Standard Operating Procedure. Nah, Standard Operating Procedure-nya satu dari Honda itu adalah dia pakai buku dan tulisan. Yang baca siapa? Gitu ya. Jadi ketika ada buku dan SOP tulisan itu ada permasalahan di mesin industri, itu bukunya ditenteng-tenteng nggak karu-karuan dan dibaca alhamdulillah salah gitu. Karena satu berbahasa Inggris dan kedua berbahasa Jepang. Nah, dengan AI kita bisa membuat semua SOP di negara ini apapun dengan sebuah gambar yang tidak perlu kita hadir. Misal, saya punya tugas membuat pembelajaran SOP untuk maintenance pesawat Hercules dari TNI AU. Kan gak mungkin datengin engine-nya, dipetani satu-satu. Ya kita buat dengan AI. Gitu. Berikutnya lagi, yang sebelah kanannya lagi bisa dilihat. Pernah nggak di Malang ini ada sebuah perkemahan yang bagus? Padahal udaranya bagus ya, enak loh. Buat kemah tuh enak. Daripada Jambore Cibubur, ya gede tapi ya panas. Nah ini enak. Ini ada tempat namanya Hamid Rusdi. Coba kita create Hamid Rusdi itu jadi tempat perkemahan dan digitalisasi yang enak, how to ke tempatnya, terus di sananya internetnya bagus. Insya Allah ini bisa jadi tempat perkemahan atau tempat pramuka terbaik se-Indonesia kan gitu ya. Oke. Nah next ini kalau Anda lakukan, Anda akan menjadi rezeki terus-menerus 7 turunan. Next. Nah, yang saya bilang tadi ya, semua kegiatan di perusahaan atau yayasan dan lain-lain itu akan ada namanya bisnis proses. Ini contoh aja sebuah bisnis proses untuk pelatihan K3 di perusahaan. Jadi mau ini pertambangan, mau nanti ini juga di area kelapa sawit seperti apa, ini flow-nya adalah sama seperti ini. Dan semua ini bisa Anda pelajari hanya di Pak dosen. Tepuk tangan buat Pak dosen. Tadi sudah disampaikan sama Pak dosen bagaimana membuat metodologi yang hanya cuma 5 menit. Bagaimana membuat suatu website dengan baik dan benar pakai N8N tapi dengan teknologi AI yang terintegrasi tuh. Semua bisa rekan-rekan semua mungkin kita nanti di 2045 insya Allah masih ada hidup ya. Kalau udah nggak hidup kan yang ngerjain semua kan kalian ya kan. Kalian harus mulai dari sekarang. Karena masa depan itu udah sekarang, karena di tempat lain sudah perang. Di Indonesia itu ada masa depan, tidak ada suatu space untuk masa depan itu ya sekarang. Kalau perangnya udah selesai, sampean itu pasti kalah.
di segi teknologi. Ini mumpung perang, perang wis gak apa-apa. Cuma kita membahas teknologi dari ketahanan pangan dan lain-lain seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini, ini adalah rezeki apapun. Misalnya nanti dipanggil ke Hutama Karya atau PLN, kalian udah bisa cerita what is PLN dengan sebuah rumusan seperti ini. Terus what is Hutama Karya. Jadi gak malu-maluin nanti, Pak saya di sini kepingin kerja karena saya gak ada kerjaan, gak gitu kan gitu. Saya punya ini nih keilmuan, saya bisa tahu tentang bagaimana modul-modul yang ada di dalam apa namanya PLN, modul listrik di dalam PLN. Keluarin di AI keluar semua. Gitu. Jadi Anda ini semua sudah tersesat di jalan yang benar. Nah, gitu kan. Dengan sekolah di Kanjuruhan. Tepuk tangan. Karena di tempat lain nggak ada kayak gini. Ini kan aneh ya. Oke, next habis ya. Oh, alhamdulillah habis. Terima kasih dari saya itu. Thank you semua. Terima kasih. Ya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dharma atas paparan yang sudah disampaikan. Keluar ya, Pak. Dan tadi saya mau simpulkan sedikit ya. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dharma tadi sudah menyampaikan banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan itu ya, khususnya di zaman sekarang, zaman teknologi AI. Kayaknya mahasiswa ini sudah berada di jurusan yang tepat ya, Pak Dharma ya sekarang ya. Nah, ini mumpung mahasiswa sekarang peluangnya banyak. Jadi kata Pak Dharma tadi adalah start from now gitu ya. Karena mahasiswa bisa menghasilkan income dari sini. Setuju semua? Habis dari sini ide-ide yang tadi sudah disampaikan Pak Dharma, kita cari ide lain khusus untuk mahasiswa begitu ya Pak Dharma ya, untuk mahasiswa ini bisa mengembangkan skillnya khusus di bidang ini. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi mahasiswa siapa yang mau bertanya, ya boleh berdiri, disampaikan namanya, mungkin apa Pak dari kelasnya atau apa gimana ya, supaya kayaknya ada tambahan nilai gitu ya untuk yang bertanya ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gilbert Asagensia, saya dari angkatan 25. Nah, jadi menurut pendapat Bapak, di zaman kemajuan AI saat ini, AI dapat meningkatkan produktivitas kita pada setiap harinya. Entah itu hal desain atau coding dan analisis data atau bahkan ide, dan sekarang juga udah bisa membuat konten menggunakan AI seperti yang baru kita lihat tadi. Nah, namun yang saya perhatikan mengenai ketergantungan yang dapat kita rasakan, adanya pengurangan rasanya kreativitas atau ngomongnya jadi malas mikir gitu. Nah, sehingga ada kemungkinan keterampilannya dapat melemah. Nah, jadi sebagai orang sistem informasi, bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan AI ini agar menjadi pengguna AI yang baik dan benar, yang dapat meningkatkan nilai tumbuh atau mendapat value, bukan malah membuat kemampuan dasar kita menurun. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo, boleh. Pak Yoyo boleh langsung jawab ya Pak Yoyo ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Gilbert. Ya, Gilbert ya. Ya, jadi seperti yang saya utarakan tadi ya, tool AI ini untuk kita sebagai prodi sistem informasi, jangan sebagai pengganti ya kita, tapi sebagai mitra, atau tadi Pak Dharma bilang sebagai asisten, di mana ilmu yang kita pelajari tetap harus menguasai. Jadi ilmu yang kita pelajari di kelas, entah itu offline atau online, itu harus tetap kita pelajari. Untuk menyempurnakan ilmu itu, kita minta bantuan AI. Nah, mulai kapan atau harus pede? Ya harus pede, mulai sekarang punya niat. Niatnya apa? Semua materi itu saya kira di internet ada semua. Kenapa ada IoT, Internet of Things? Ya sekarang ini buktinya. Bahwa internet itu bisa semuanya. Tergantung kita ini mau apa tidak. Ya supaya pede ya, kita mulai. Jangan takut AI. Wah, nanti AI merubah pekerjaan kita atau menyerobot pekerjaan kita. Tidak.
harusnya AI itu bantu kita. Ya, kita jangan sampai AI jadi pengganti kita, jangan. Nah, jadi supaya Anda pede ya belajar mulai dari awal dulu enggak apa-apa. Saya juga sama, saya belajarnya dari awal dulu, belajar sendiri, kemudian ketemu Pak Dharma malah lebih semangat gitu ya, lebih Pak? semangat dan kok kayaknya saya butuh Pak Dharma terus ini gitu. Karena apa? Beliau tutor saya juga. Nah, di luar mungkin bos, ya saya mungkin mitranya beliau, di sini sekarang jadi sama-sama pembicaranya. Jadi kita mulai dari sekarang yang mudah dulu. Gak usah yang sulit-sulit. Tadi kan lihatnya kan yang sudah wah gitu ya. Ya yang belajar dulu mungkin dari ChatGPT, dari Gemini atau yang lainnya. Tadi saya juga menampilkan banyak tools AI yang kita mungkin nggak tahu. Karena apa? Setiap minggu itu muncul baru. Ya, yang kita ketahui mungkin 1 per berapa sekarang Pak? 1 juta mungkin. Satu coba model AI. Jadi kalau kita menguasai semua ya impossible juga. Jadi kita harus belajar mulai dari awal, PD dulu, tapi ingat itu bukan pengganti kita tapi mitra kita. Karena apa? Disiplin ilmu kita ini benar pas. Sistem informasi ini pas karena kita kemampuannya bisa menganalisis supaya lebih sempurna lagi pakai AI. Lah di mata kuliah saya bolehkan, tapi harus ngerti. Ya. Ditanyain harus ngerti. Setelah di AI kan ditanyain nggak ngerti apa-apa lah, itu tadi kita akan kosong nantinya. Males. Apa istilahnya kosong? ya nol lah, nggak bisa apa-apa. Nah itu Mas ya. Jadi PD aja kita belajar mulai dari awal. Mumpung sekarang fasilitasnya ini banyak dan kami sebagai pendidik juga membolehkan, kita diskusi nanti di kelas. Nah, Mas Gibran masih semester 2, nanti semester 4 ketemu saya, semester 5, 6 sampai lulus itu mata kuliah yang saya pegang yang memang rata-rata ke SI-an ya. Jadi core-nya. Jadi memang nanti ketemunya ya itu kita sempurnakan pakai AI. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Oke, udah paham ya Mas Gilbert ya, tangan. Jadi intinya adalah jadikan mitra begitu ya, Ya, Pak Yoyo ya. Oke, itu tadi dari Gilbert. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, siapa namanya? Boleh berdiri? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosa Putra. Saya dari angkatan 25. Saya izin bertanya, mungkin pertanyaan saya hampir sama juga sama Gilbert. Kita semua tahu bahwa sekarang mahasiswa itu hampir semuanya menggunakan AI dalam proses belajarnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebagai mahasiswa cara teknis menggunakan AI agar kemampuan kognitif mahasiswa itu tidak menurun? Soalnya saya lihat itu, saya juga menjalankan bahwa ada pertanyaan 1-2 itu kadang tanya AI. Nah, bagaimana cara agar kognitif mahasiswa itu tidak menurun dengan adanya AI? Oke, ya ditanyakan ke siapa? Boleh keduanya. Oh, boleh keduanya. Iya, Pak Dharma dulu, silakan Pak Dharma. Oke, makasih, sama ini kita bajunya hijau ya. Oke, jadi sudah satu frekuensi. Gini Mas, apa namanya? Memang kalau kita berbicara SI di ruang mahasiswa itu adalah suatu lingkup kecil, Mas. Padahal SI ini sebenarnya bisa menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan yang lain. Nah, ini nggak akan cukup dilakukan dengan satu kegiatan aja. Misalnya punya tugas untuk membuat marketplace. Oke, bikin marketplace, web marketplace ini kita bikin seperti ini dengan AI sudah dibuat. Alhamdulillah ada bolong dikit-dikit, kita tanya AI kan gitu ya. Gak apa-apa, karena di luar marketplace ada lagi. Anda harus membuat suatu program namanya procurement dengan waktu yang sama, tapi dapat rezeki dua-duanya. Kan nggak mungkin kita nggak tanya AI. Bukan menjadikan kita malas, tapi kita memperkaya pikiran kita dan juga memperkaya ini, kan gitu ya. Jadi
biarpun mahasiswa kita sudah bisa buat beberapa program itu, tapi jangan menganggap bahwa yang kita lakukan ini menurunkan kognitif dari kitanya. Jangan, karena ketika kita tanya AI itu pasti ada pecahan-pecahan yang kita nggak tahu. Nah itu yang perlu kita iniin, karena kita otak udah terbatas. Sehari ini suruh buat marketplace, besok paralel harus buat e-procurement, besoknya lagi paralel untuk membuat human capital management. Meledak. Nah untuk supaya nggak meledak, mindsetnya kita streaming buat yang kayak tadi itu, gambaran seperti tadi itu dengan AI. Itu sih dari saya. Dari Pak Yoyo mungkin dia mau ditambahkan, Pak Yoyo, tentang cara teknik pakai AI. Ya, jadi kita lihat dari individu masing-masing. Ya, kalau kita masih awal itu tadi saya bilang kita pakai tools yang umum aja. Ya, mungkin dulu kita belajar cari materi itu pakai PDF misalkan dulu ya. Kan sebelum ngerti AI harus baca banyak, waktunya juga panjang gitu kan. Nah sekarang dengan pakai tools yang sederhana dan bahkan Google saja itu sudah bisa ada AI-nya. Kalau Anda tanya ke Google, sama si Google-nya kan langsung yang pertama itu kan hasil AI-nya. Memang sekarang seperti itu kan. Jadi yang dulu kita belajarnya itu harus banyak teori. Ya, sekarang kalau kita butuh cepat, ya, digeser ditambah dengan tool AI. Tidak apa-apa, Anda sudah melakukan hal yang benar. Tapi ya itu tadi, jangan langsung copy paste. Ya, misalkan tadi Anda pertanyaan nggak bisa ya, mungkin ada UTS atau UAS, tanya aja ke AI, dapat jawabannya, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali referensi sumbernya. Biasanya sekarang Google itu kalau Anda baca di bawah itu dikasih referensi sumbernya. Nah, itu juga harus dibaca kalau memang ingin tahu lebih ya. Tapi kalau memang ini mendesak karena harus berhubungan dengan waktu ya apa boleh buat. Kita juga tahu kalau itu jawabannya AI gitu ya. Karena kita juga cari di AI juga. Kita samakan. Sama enggak? Tadi kan saya kasih contoh waterfall-nya Roger S. Wiseman ini sama enggak? Ternyata sama. Saya bikin lagi dengan asal-asalan, itu beda. Nah itu kan bahaya. Kalau kita nggak ngerti teorinya atau nggak paham aslinya, ya akhirnya sesat juga kan. Salah tapi paham maksudnya. Salah paham jadinya. Gitu. Jadi seperti itu Mas. Anda sudah benar boleh seperti itu, tapi tetap dianalisa lagi. Kita orang SI kan harus analisa. Nah kita di dunia pendidikan ya jangan sampai memberikan yang salah. Itu mungkin itu ya Mas ya. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Sudah cukup jawabannya ya. Oke, jadi perlu analisa dulu, jangan langsung tanya mungkin ya. Itu yang diperlukan biar kemampuan kognitifnya jalan dulu begitu ya Pak Yoyo ya. Oke, selanjutnya pertanyaan, oke? Oh, yang di tengah boleh minta bantuan mic-nya diberikan temannya? Ya, sampaikan nama ya. Terima kasih atas kesempatan pertanyaan buat saya. Saya Radika, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 23. Dari poin-poin Pak Dharma tadi, Pak Dharma sempat menyinggung terkait agromaritim itu merupakan backbone ketahanan pangan kita. Nah, di sini supaya teman-teman tahu gambaran visualnya, mungkin Pak Dharma bisa diceritakan contoh proyek nyata apa yang sedang berjalan dan bagaimana mahasiswa bisa ikut ambil bagian dalam inovasi tersebut. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali, Pak Dharma. Boleh langsung dijawab, Pak Dharma? Ya, makasih Mbak. Nah ini langsung bersambut kan ya. Jadi tadi sempat lihat di film pertama saya tuh ya. Di film udah datang kan, udah ada ya. Di film pertama itu
ketika kita menggambarkan bagaimana sistem yang ada di pertanian di Indonesia ini yang bisa dilakukan dengan digital farming. Jadi mulai dari penyemprotan, terus nanti ada pemupukan dan lagi nanti pembibitan itu digital farming memakai drone. Nah, karena saya sebelumnya di kelapa sawit ya kita bekerja di kelapa sawit, tapi tidak memungkinkan itu dilakukan di area di area pertanian lain ya, misalnya pangan ya, padi dan lain-lain. Nah, fungsi satu drone ini bisa kita pelajari bagaimana drone ini autonomous dengan IoT, sehingga kita mempelajari IoT gak hanya IoT yang ecek-ecek ya, tapi itu kita sudah membuat suatu autonomous dari drone. Ini saya nggak bisa menyebutin di universitas di Jawa Tengah ada, nggak terkenal, tapi dia sudah bisa menciptakan autonomous dari drone. Nah, digital farming itu tidak hanya drone, di situ ada juga mobil untuk motong rumput kayak seperti apa yang autonomous. Nah, ini pointersnya bisa ada di sini di Kayuruhan gitu. Itu berkaitan sama IoT. Yang kedua, dalam segala pemanenan tanaman lagi itu ada suatu data yang bisa kita peroleh. Nah, data itu kita bisa capture untuk membuat suatu marketplace di tiap-tiap desa. Marketplace di tiap-tiap desa ini bisa membuat satu ekosistem desa itu bergerak sendiri secara otomasi. Berikutnya lagi, kita kan harus seneng ya, besok itu kalau di desa itu ada internet ya, ada internet, terus dia memiliki suatu data sendiri di sana. Nah, ini ada teknologi air yang bisa mendinginkan dari server. Nah, kayak hal-hal seperti itu yang sekarang. Nah, rekan-rekan pasti punya pemikiran yang jauh lebih hebat dari sekarang. Nah, itu yang harus kita munculkan. Yang belum pernah tergarap itu adalah di area perikanan. Kapalnya mau seperti apa, penangkap ikannya seperti apa, petaninya supaya makmur seperti apa, storage untuk ikannya seperti apa supaya nggak busuk seperti apa, pasarnya seperti apa, itu nggak ada yang mikir, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya di sini udah mulai diskusi-diskusi seperti itu, nah kita nanti akan coba yuk sama implementer di lapangannya, cara ikan itu gimana, meningkatkan petani nelayan seperti apa. Nah, itulah tujuan dari agromaritim. Dan sangat banyak kebutuhan tentang SI, karena ke depan itu IT itu SI, karena ada di mindset kita semua. Jadi kalau sekarang kita udah punya ERP, itu ERP yang SI itu gimana? Itu kita bisa buat apabila ini kita lakukan. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dharma. Sudah terjawab jawabannya Mbak? Sudah cukup terjawab ya? Ya, nanti kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan setelah sesi ini boleh ditanyakan tersendiri begitu ya. Yes, ada lagi yang mau bertanya? Saya masih buka kesempatan sesi tanya jawab. Oke, boleh yang di depan. Ya, Mas boleh ini mic-nya dipakai Mas, diambil aja nggak apa-apa. Nah, ya. Tapi nggak boleh bawa pulang ya? Oh, ya. Ya, dimarah Pak Yoyo nanti ya, dimarahin ya kalau bawa pulang ya. Oke. Alexandro. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Nggak bisa. Sebelumnya perkenalkan, saya Alejandro. Saya dari angkatan
Loh, kok lupa? Lupa ini ya. Saya mau tanya Pak kepada Pak Dharma, apa saja tantangan-tantangan penggunaan AI di sektor agromaritim yang pernah Bapak Dharma hadapi selama ini? Oke. Kurang panjang. Oke, sudah cukup ya. Ya, boleh langsung jawab Pak Dharma, silakan. Oke, itu Alejandro itu sinetron zaman dulu Alejandro, gitu kan. Marimar. Gitu. Oke, asik. Jadi gini, tantangannya apa aja? Tantangan yang paling utama dari semua AI adalah niat kita. Kalau kita itu AI-nya banyak nih, yuk gak usah dipilih banyak-banyak. Mana saja yang bisa kita suruh. Katakanlah kalau kita udah punya kita sebutin ChatGPT, yes pakai ChatGPT aja, nggak apa-apa. Gua ganti sana, gua ganti sini, gua ganti sana, akhirnya nggak jadi dan kita takut sendiri gitu kan. Wah, bagusan ini, nggak ada yang bagus. Yang bagus adalah otak kita. Itu mau kita suruh apa? Itu satu. Kedua, tantangan di agromaritim ini apa aja? Tantangannya alhamdulillah banyak. Tantangannya selain dari mindset kita adalah how to execution. Jadi kita ini alhamdulillah nggak pede untuk mengeksekusi. Kadang, males wes, nanti dulu. Kalau yang ini nanti dulu. Nah, nanti dulunya itu udah ketinggalan sama perkembangan AI itu sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Yo tadi, kita akan menunda sehari aja, menunda hal yang sudah kita pikirin itu akan berakibat sedikit fatal bahwa kita terlambat. Kebayang nggak seluruh pantai kita itu dengan penghasilan ikan segitu banyak, terus nanti seluruh logistik kita seperti apa, terintegrasi logistiknya dengan pertanian, orang kelaparan nggak ada, orang yang butuh ikan biar stuntingnya besar itu terintegrasi. Itu ya rekan-rekan lah, di zaman saya alhamdulillah nggak ada yang mikir kan. Nah ini zamannya rekan-rekan semua Gen Z ini yang baru ini, yuk tolong pikirin karena kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Thank you Alejandro. Oke, terima kasih. Berarti tantangannya adalah kemauan diri sendiri dan niat begitu ya, Pak Dharma ya. Oke, ini sepertinya saya sudah dikode oleh Mas kameramen di belakang gitu ya. Kita mau selesaikan di 11:15 ya. Ya, yang mau bertanya lagi silakan, masih ada waktu 5 menit. Oke, yang belakang. Ya, boleh berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Eksabimantara dari Prodi SI Angkatan 23. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah selaras dengan agenda prioritas pemerintah mengenai ketahanan pangan nasional. Nah, sektor agromaritim kini menjadi panggung besar bagi inovasi digital. Nah, yang saya tanyakan adalah celah ekonomi atau niche market spesifik seperti apa yang bisa diisi oleh mahasiswa sistem informasi, dan bagaimana mereka harus memetakan solusi digital tersebut agar tidak sekedar menjadi proyek akademik, melainkan menjadi komoditas yang memiliki nilai serap tinggi bagi para pelaku industri. Oke, terima kasih. Ini kayak sepertinya ke Pak Dharma lagi ya pertanyaannya ya? Iya. Iya. Oh iya. Baik Pak Dharma, pertanyaannya keren-keren ini Pak Dharma ya, silakan. Ya, alhamdulillah keren banget. Jadi gini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan itu bukan nakut-nakutin, lapangan kerja itu akan jauh berkurang. Nah, jauh berkurang tapi Anda sudah bergerak di tersesat di jalan yang benar, adalah di SI. Nah, ketika sudah di sana, langkah-langkah apa yang bisa menjadi bagian dari sebuah bisnis ya, katakanlah bisnis sambil berjalan sambil kuliah, bisnis seperti apa, itu mudahnya adalah
kita menanyakan di AI, tapi tolong keluarkan gambarnya, bukan teks. Jadi seperti yang saya tunjukkan ini adalah beberapa masalah yang keluar gambarnya. Jadi itu saya alhamdulillah nggak ngerti ya. Misalnya gini, saya punya tugas kemarin untuk membuat simulator Cessna 182T TNI AU. Gak ngerti. Tapi gimana bisnis ini bisa kita ambil? Ya kan? Ya, tanya AI yang keluar gambarnya. Ketika keluar gambarnya, orang melihat saya kan pandai. Wah, ngerti ini bahwa simulator ini dibuat seperti ini. Nah, berkaitan dengan agromaritim itu semuanya blank. Pasti blank. Semua orang itu blank. Ayo, tahu nggak gimana buat kapal penangkap ikan 5 ton 10 ton yang bisa menghasilkan 5 ton 10 ton dan sudah di packing di laut? Nggak ada yang ngerti. Jangan takut, ada AI, tapi keluarkan gambarnya sehingga orang lain itu bisa ngelihat kita, loh pinter anak ini. Padahal ngerti setengah ngerti, semuanya sama aja. Orang jualan kan gitu ya, ngerti setengah ngerti ya. Jadi jualan apapun itu kan, misalnya orang India tuh biasanya jual apa namanya, jual IT, wah ngomongin mulu panjang lebar, tapi ketika implementasi alhamdulillah ya kacau kan gitu ya. Nah kita juga kayak gitu, tapi ini jangan sampai kacau karena kita sudah punya temen atau sekretaris yang namanya AI. Bismillah selamat semua. Wis lah, mau buat apa itu selamat. Contohnya saya dari gak ngerti jadi ngerti. Terus semua orang lihat kayak orang pandai. Padahal biasa-biasa aja gak ngerti kan gitu. Tapi itu karena sudah ada proofing bentuknya seperti apa, sudah jadi orang menganggap kita mengerti dan pandai. Itu dari saya. Jangan takut guys pokoknya. Apa namanya, kita ngerjain apa aja jangan takut. Dan harus dari ini ya. Ya baik, terima kasih Pak Dharma. Ya boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Dharma. Sepertinya Pak Yoyo ingin menambahkan. Boleh Pak Yoyo, silakan. Ya, jadi peluangnya banyak sekali ya kalau di Prodi SI. Mungkin belum nampak tadi ya, karena kita kan hanya beberapa jam ketemunya. Saya punya ide langsung dari pertanyaannya Mas Excel ya. Namanya bagus-bagus Pak. Oh iya. Ada Alejandro, ada Excel, Gilbert ya. Yang Ani tidak ada di sini. Jadi kita mahasiswa itu bisa mengintegrasikan sistem informasi agromaritim. Oke. Nah, itu Mas. Ya. Jadi banyak sekali. Oke, ya terima kasih. Wah ini sepertinya waktunya ini Bapak ya, yang sudah kita mau ada di akhir acara, ada di akhir segmen ini. Sepertinya nanti kalau masih ada yang ingin bertanya bisa silakan untuk ditanyakan di luar dari kesempatan ini ya. Baik mahasiswa, hari ini apakah sudah makin paham ya? Dan harapannya tadi dari diskusi kita hari ini adalah kita harus makin berani, punya niat, apalagi di zaman teknologi saat ini sudah mendukung sekali ya Bapak ya, anak-anak ini sudah ada tersesat di jalan yang benar tadi gitu katanya ya, sudah pas banget. Jadi sayang kalau mahasiswa sekarang tidak memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Baik, sepertinya kita harus berpisah. Terima kasih Bapak Yoyo, Bapak Dharma hari ini untuk kesempatannya bisa memberikan pengetahuan tentang AI driven content creation kepada mahasiswa dari Unikama dan juga pemirsa Gajana TV yang menyaksikan acara hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Merajut Solusi minggu depan. Tentunya masih bersama saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.